Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta seluruh siswa-siswi SMK Negeri 21 yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari alam gelap kita, alam kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswa panitia peringatan Isra Mi'raj SMK Negeri 21 yang telah menggagas dan membantu hingga peringatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 21 dapat terlaksana dengan baik meskipun kegiatan pembelajaran masih berlangsung secara online. Isra dan Mi'raj ini perlu kita peringati karena ini adalah sebuah peristiwa penting dan mulia. Disebut peristiwa penting, besar, dan mulia karena selain menunjukkan mukjizat yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, pada peristiwa tersebut berbuah perintah kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam bagi umat muslim. Kala itu dalam kurang dari semalam Rasulullah berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha. Bagi kebanyakan umat muslim sudah tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan agung dari Nabi Muhammad SAW menuju ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, bahwa secara logika peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut memang sulit diterima oleh manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Seberapapun tingginya pengetahuan manusia, sesungguhnya itu baru sedikit dibandingkan dengan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti tercantum pada surat Al-Isra
85, yaitu dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Tetapi sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas, sehingga tidaklah layak, tidaklah pantas kita sebagai manusia menjadi sombong. Maka dari itu, mari kita senantiasa menjauhi sifat sombong. Baiknya kita selalu bersifat rendah hati. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa pada peristiwa Isra dan Mi'raj membuahkan perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi umat Islam adalah tiang agama. Sebagai tiang agama, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga mendidik setiap muslim menjadi pribadi yang bersih, jujur, sabar, dan disiplin. Nilai-nilai dalam sholat itu bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi pandemi penyebaran virus COVID-19 yang hingga saat ini masih ada di tengah masyarakat di sekitar kita. Marilah kita jadikan nilai-nilai ajaran sholat sebagai bekal menghadapi virus corona tersebut. Sholat melatih diri kita untuk sabar dan disiplin dalam melakukan gerakan kampanye dan edukasi upaya pencegahan dan menghambat penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam sholat juga dapat kita terapkan dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Meskipun belajar dari rumah, kita tetap harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Disiplin juga dalam mengirimkan tugas-tugas tersebut. Jujur dalam melaksanakan tugas-tugas diberikan. Dan tetap sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat, jika kita membaca peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut adalah perwujudan rasa sayang dari Allah kepada hambanya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi saat Nabi Muhammad mengalami banyak sekali cobaan, baik dalam memperjuangkan Islam, dan ketika itu beliau juga kehilangan banyak anggota keluarga, sehingga pada masa itu Nabi lagi mengalami cobaan, lalu diberikan penghiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Isra dan Mi'raj. Kita sebagai orang yang beriman tentu layaknya, harusnya mengikuti beliau, bahwa ketika ada cobaan kita tetap sabar menghadapinya, karena kita percaya bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah adalah wujud dari sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, keimanan Rasulullah itu meningkat setelah menerima banyak cobaan tersebut. Maka sebagai umatnya juga kita harus dapat meniru. Sehingga setelah kita mengalami banyak cobaan, termasuk sekarang cobaan virus COVID-19, mudah-mudahan kita tetap sabar sehingga keimanan kita dapat meningkat. Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh warga SMK Negeri 21 untuk mari kita merenungkan hikmah yang terdapat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga keimanan kita dapat meningkat dan kita tetap dapat sabar, tetap bersemangat dalam menghadapi semua cobaan. Kita sangat yakin dan percaya pada janji Allah dalam surat Al-Insriyah, surat
ke-94 itu ayat 5 dan 6, yaitu fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Tentunya kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga yaumil akhir nanti. Hari ini sama-sama kita memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah, yang mana kita tahu yang di setiap kita peringati pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj ini merupakan sebuah perjalanan ruhiyah atau spiritual, perjalanan keimanan yang dialami oleh manusia terbaik yang Allah pernah utus di muka bumi. Ini adalah astronot pertama ya sebelum Yuri Gagarin yang katanya pernah menjelajah angkasa. Tapi manusia pertama yang menjelajah angkasa adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menjelajah angkasa bukan hanya langit pertama, tapi menjelajah ke langit ke-7. Isra sendiri bermakna itu adalah diberangkatkan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sama-sama kita tahu Masjidil Aqsa ini merupakan tempat suci umat Islam, dan Masjidil Haram juga tempat suci pertama umat Islam. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan ke langit ke-7 yang dialami Nabi Muhammad secara fisik dan ruh. Nah, ada beberapa kita mengambil pelajaran atau ibrah mengenai Isra Mi'raj yang kita ambil. Pelajaran pertama adalah tentang perintah wajib sholat. Yang kedua, kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Ya. Dan yang ketiga adalah tempat bagaimana kita mentadaburi alam semesta ini. Nah, kita refleksi diri bagaimana kualitas sholat kita pada hari ini. Apakah sudah khusyuk? Ya, apakah sudah khusyuk atau tidak? Karena dengan sholat khusyuk ini merupakan salah satu kunci terbukanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sering sholat namun sering sahun? Apa itu sahun? Itu lalai. Ya, karena fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat aja masih celaka, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Ya, orang yang masih sholat aja tuh bisa celaka, bisa rugi, apalagi yang kagak sholat. Ya. Kapan terakhir kita sholat khusyuk? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita jawab masing-masing. Apakah sholat khusyuk kita saat berada di alam terbuka, saat kita traveling? Apakah saat kita terkena banyak masalah akhirnya kita curhat kepada Allah? Itu sholat khusyuk. Atau mungkin sholat khusyuk kita di depan jenazah kedua orang tua kita, sehingga kita bisa sholat khusyuk. Nah,
Lalu bagaimana kualitas sholat kita sehari-hari? Bisa jadi ya pikiran kita kemana-mana, ya tidak fokus. Bahwa karena pikiran sholat ini adalah gitu, wasta'inu bisabri wassalah, ya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini kunci. Sabar ini tentu bukan sabar berdiam diri, tentu sabar dengan aktif, usaha yang maksimal. Dan kita sholat ini merupakan kuncinya langit membuka pintu-pintu. Ada beberapa fungsi sholat yang kita mungkin tidak merasakan, ya. Sholat itu maka hadirkanlah kehadirannya, kita rasakannya kebesaran Allah. Fungsi sholat pertama adalah sebagai tazkiyatun an-nafs, penguatan jiwa, pembersihan diri kita. Ya. Dalam surah Al-Muzammil diterangkan yang kedua adalah mencegah kemungkaran. Ya. Makanya dalam sholat ini ada beberapa nilai filosofi sholat, di situ adalah kejujuran. Karena mencegah maksiat itu lebih utama ya dari sholat. Jadi buah dari sholat itu adalah mencegah kita berbuat kejelekan, keburukan. Yang berikutnya adalah ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa. Nah, bagi kalian yang hari ini masih galau, kalian punya media sosial seperti Facebook, Instagram, jangan curhatnya di situ. Tapi gunakanlah media sholat yang khusus sebagai curhat kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan semua keluh kesahnya, karena Allah merasa malu kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat tapi tidak menjawab doa-doanya. Allah itu maha pemalu kalau tidak menjawab doa-doa hambanya. Harus kalian tanamkan, karena kualitas sholat itu akan berdampak kepada kualitas kepribadian kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sholat khusyuk? Pertama, konsentrasi. Ya, untuk sholat khusyuk, lepaskan semua pikiran dunia. Ya, kalian harus konsentrasi, fokus. Hadirkan kehadiran Allah dalam sholat kita. Yang kedua, bagaimana sholat khusyuk? Yaitu pahami. Nah, selama ini kita belum paham nih bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena pahami Al-Fatihah kita, ya, jangan sampai kita hafal Al-Fatihah cuma tidak ngerti maknanya. Banyak di situ. Maliki yaumiddin, di situ jelas Allah salah satu maknanya adalah pemilik hari kiamat. Bagaimana kita mentadaburi bertemu dengan pemilik hari kiamat? Apakah hati kita bergetar? Makanya pahami kita, ya, makna setiap bacaan dari sholat. Allahu Akbar, kita mengagungkan Maha Besar Allah. Ya, Sami Allahu liman hamida, di situ Allah mendengar. Ya, Allah membahar rezeki. Bahwa pahami mulai dari sekarang, tadaburi, pelajari makna-makna sholat, resapi, sehingga itulah bagaimana seorang sahabat radhiyallahu an, Umar bin Khattab, yang selama khalifah memimpin, ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Beliau meninggalkan linangan air matanya karena dosanya yang satu ketika itu mengubur hidup anaknya. Lalu dia bermohon kepada Allah karena perbuatan jahiliyahnya itu. Umar menangis dalam sholatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang turun yang disebabkan oleh Umar. Yang ketiga, sholat khusyuk adalah merupakan penghormatan, merupakan takzim kita kepada Allah. Ya, 5 kali sehari kita dipanggil oleh Allah, bukan alarm, tapi itu adalah tanda kasih sayangnya. Laksanakan sholat lebih awal dan berjamaah, terutama bagi laki-laki. Ya, yang berikutnya adalah kita harap-harap cemas bagaimana sholat kita itu diterima atau tidak. Yakin gak ya? Jangan-jangan saya hari ini adalah sholat yang terakhir. Maka disunahkan ketika kalian sholat, perpanjanglah sujud kalian.
Karena di situ adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan-jangan ya Rob, hari ini adalah sujud terakhirku kepadamu. Ya, aku mau ya Rob, wafatkanlah aku. Berharap kita meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, insya Allah. Yang terakhir adalah mengingat mati, supaya khusyuk kita hadirkan ya Rob, karena sholat adalah satu-satunya amalan yang akan dihisab nanti. Jadikanlah sholat sebagai penolong kalian. Jadikanlah sholat sebagai apapun aktivitas kita, ya. Aktivitas sholat, apapun kegiatan kamu, kegiatan kita, nomor satukan sholat, ya. Karena kita itu sebagai penghormatan. Kalau kita dipanggil presiden, dipanggil gubernur, kita akan dandan yang rapi, kita akan beli baju. Nah, kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Yuk, segera. Yang pemilik alam raya, yang pemilik alam semesta. Nah, adapun pendukung-pendukung sholat khusus yaitu adalah bersiwak. Siwak itu adalah semacam kayak batang kayu, sikat gigi, ya. Memakai wangi-wangian, tidak makan yang bau, tidak menahan hajat, ya. Maksudnya tidak menahan sakit perut atau pipis, ya, itu nggak boleh, harus ditunaikan. Mendahulukan makan jika sudah dihidangkan. Nah, kalau udah makan sudah terhidang, kalian ya wajib mendahulukan kalau itu walaupun sudah mau sholat. Yang berikutnya, pelajaran Isra dan Mi'raj adalah menentukan kepedulian kita ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini merupakan tempat ketiga, ya, tempat suci umat Islam yang ketiga. Bagaimana hari ini negara Palestina masih terjajah dari tahun 1948. Ini kewajiban kita, ya, minimal doa. Kita doakan, kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang hari ini masih tertindas. Bahkan untuk sholat saja mereka harus berhadapan dengan senjata, harus berhadapan dengan bom. Ya, maka kita, kalau kita tidak peduli dengan Aqsa, ya, maka iman kita diragukan. Ya, jangan sampai itu kan kewajiban warga Palestina, ngapain kita? Enggak. Namanya beriman itu tidak mengenal wilayah. Namanya beriman, ya, selama di sana ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara iman kita. Ya, saudara kita karena Allah. Al-Aqsa ini merupakan sholatnya para nabi. Nabi Muhammad mengimami semua para nabi, ya, di sana. Keutamaan Al-Aqsa adalah dikhususkan bahwa Nabi pernah itu sebagai sholatnya lebih baik daripada sholat sunnah. Yang pertama memang itu adalah di Masjidil Haram, pahalanya sampai 100.000. Yang kedua di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Yang ketiga di Al-Aqsa. Al-Aqsa yang hari ini dipercaya sebagai 3 tempat suci, ya, 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi itu adalah kita percaya bahwa insya Allah Al-Aqsa suatu saat akan damai. Kita harus doakan, kita harus yakin, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina minimal dengan doa dan dana kita. Yang terakhir, hikmah Isra Mi'raj ini adalah persiapan kita yang menghadapi bulan suci Ramadan yang sedikit lagi akan sampai. Makanya ketika dalam salat sering kita berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Bagaimana persiapan kita menghadapi Ramadan? Ya, bahkan banyak saudara-saudara kita yang Allah panggil menjelang Ramadan ini. Maka ya Rabb, tidak pantas hamba yang penuh dosa ini bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan. Mari kita persiapkan diri menghadapi Ramadan, ya, karena bisa jadi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Ya, maka untuk menyambut Ramadan ini harus penuh persiapan. Seperti kita akan berpergian ke suatu tempat. Persiapan yang pertama adalah persiapan
Satu, persiapan ruhiyah, peningkatan ibadah. Buatlah target ibadah kalian. Ya, jangan sampai disia-siakan. Kalian begadang sampai larut, tidak nak. Ya, tidak. Ramadan tidak diisi dengan begadang sampai larut. Tapi setiap Ramadan itu bernilai kelipatan pahala. Kalian sebelum sahur bangunlah lebih awal. Ya, isi dengan salat malam, isi dengan baca Quran. Insya Allah itu akan menambah syahdu. Ya, Ramadan kita. Bagaimana peningkatan semangat kita menyambut Ramadan? Ya, semakin semangat insya Allah akan Allah berkahi di bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan fisik. Ya, di tengah pandemi ini selain kita diwajibkan menjaga protokol kesehatan, ya kita juga harus menyiapkan fisik. Karena kurang lebih 14 jam kita menahan lapar dan haus. Ini tentunya imun kita juga harus baik, sehingga kita insya Allah melaksanakan Ramadan itu 1 bulan penuh. Yang berikutnya, perbanyak puasa di bulan Sa'ban ini. Kita sudah masuk di bulan Sa'ban. Ya, hari ini adalah hari kelima Sa'ban. Insya Allah 25 hari ke depan kita akan menyambut Ramadan. Yang saat ini masih memiliki hutang puasa, segera lunasi. Ya, segera lunasi puasanya di tahun-tahun sebelumnya. Yang laki-laki juga yang sakit, ayo sama-sama perbanyak sunnah. Ya, perbanyak puasa Ramadan, ya terutama Senin Kamis. Pak, boleh gak lewat dari Senin Kamis? Silahkan. Ya, itulah bahwa persiapan kita harus perbanyak puasa dan fisik. Yang berikutnya, persiapan ilmu dan pemahaman. Ya, menyambut Ramadan ini tentu harus ada ilmu. Kita nggak mungkin ya mau pergi berburu tanpa ada senjata. Mustahil buruan kita dapat. Nah, di Ramadan ini biar bermakna, makanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak baginya pahala puasa kecuali lapar saja, ya. Karena apa? Kelelahan, begadang, ya, sahur sampai larut, ya, nongkrong tidak jelas sama teman. Ini evaluasi buat kita. Karena mereka apa? Tidak paham ilmunya. Seandainya kan kata Rasulullah, ya, di penghujung Ramadan Rasulullah, ya, Allah dia mengaminkan salah satu doanya, celakalah, ya, dia yang diaminkan oleh malaikat Jibril, celakalah yang menyia-nyiakan Ramadan, ya, yang menyia-nyiakan Ramadan tanpa makna, tanpa iman. Maka itu Rasulullah sendiri pun berat ketika berpisah Ramadan, ketika haji wada. Itu sangat berat. Itu Ramadan terakhir Rasulullah ketika itu. Karena Ramadan datangnya setiap tahun sekali, itu sudah pasti. Namun umur kita tidak pasti menemui Ramadan. Mari kita sambut dengan peringatan Isra Mi'raj tadi. Kita tingkatkan kualitas kita, ya. Salat kita terutama, jadikanlah salat sebagai kunci permasalahan kita, bukan hanya kewajiban semata, ya, karena salat itu memang sudah perintah wajib, maka jadikanlah salat itu sebagai kebutuhan, ya, gaya hidup. Tambahkan salat sunnah selain salat wajib, lalu tingkatkan kepedulian kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang terakhir adalah menyambut Ramadan ini, kita kuatkan persiapan kita, baik fisik, ilmu, dan kesehatan, ya. Dan terakhir ini juga penting, dan keuangan, ya, itu juga penting karena di sini juga banyak juga yang membayar zakat, ya. Membayar zakat fitrah, zakat mal itu lebih utama di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Demikian peringatan Isra Mi'raj saat ini. Semoga kita menyelami makna Isra Mi'raj kita bukan hanya sebagai peringatan belaka, tapi itu adalah peringatan keimanan, ya. Karena dengan iman dan yakin, ya, Rasulullah mengunjungi surga dan neraka dengan ruh dan jasadnya. Kita yakinkan
Ya, hari ini kita tingkatkan dengan memperingati Isra Mi'raj kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.